Gua menarik banget sih. Gini deh, di pusat party Jakarta, boleh dong? Oh iya Iya dong. Tiba-tiba ada orang jalan di tembok kamar mandi. Jalan. Kayak deg-deg gitu. Oh, suara lari gitu. Iya kayak lari. Itu kan toilet lantainya tuh warna abu ya, abu kayak keramik. Itu. Di situ tuh ada jejak kaki Ya. ke arah tembok. Edan. Pas gue ngeliat dari mata apa nih ujung mata itu ternyata ada sosok cewek putih terus tapi kayak tinggal kulit doang gitu. Tangannya panjang banget kayak gini. Dia kayak ngeraung gitu, kayak mau keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Alright. Perbincangan Malam Kliwon. Yo. Hari ini maaf, Keselak ludah sendiri orang. Lucu banget. Iya, perbincangan Malam Kliwon malam hari ini kita sudah kedatangan Mas Wildan. itu dia. Silakan. Kita mau udah habis. Kita mau ngingetin lagi buat teman Kliwon yang mau berbincang dengan kita, jangan lupa untuk kirim voice note-nya ke email PMK. Ini dia, itu dia, ya. Oke, ini kita sudah kedatangan Mas Wildan. Rekan kerja juga nih ya, rekan kerjanya rekan kita juga lah. Dan Mas Wildan ini ternyata punya banyak pengalaman supranatural. Dari rumahnya, terus juga di kantor yang ternyata bosnya tuh terindikasi punya praktek pesugihan gitu ya, sampai juga di sebuah hotel tempat lu nginep waktu itu. Nah, dan hotel yang menariknya, biarin gua kasih tahu dari sekarang aja. Ada di daerah yang sangat amat bisa kita temui di sebuah sudut kota, keramaian kota Jakarta. Betul kan? Betul. Nah, itu dah. Terima kasih Mas Wildan sudah. belum cerita, Iya. Baru opening doang tadi. Silakan Mas Wildan. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama gua Wildan. Tinggalnya di Cipadu. Kalau untuk pengalaman horor pertama itu di kantor ya. Di kantor. Izin Mas Wildan, biar lebih enak nanti kalau mau mesen ayam. Oh, si goreng bisa. Ya. Oke, di kantor yang sebenarnya ya kayak Mas Bimo sebutin tadi ya, kayak itu di keramaian kota gitu. Cerita pertama, emang kantor itu kayak bisa dibilang mungkin atasannya melihara gitu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena setiap nggak setiap saat itu kantornya kayak serem gitu. Kayak ada hari-hari tertentu. Ada hari-hari tertentu yang bikin kantornya serem. Iya, kayak contohnya yang bikin gue bilang itu punya hal gaib gitu ya. Karena kadang pas bosnya itu nggak ada di Jakarta, itu serem. Jadi gue mikir kayak mungkin kan dia orang Cirebon, jadi dia sering ke Cirebon. Kalau misalkan kantor itu lagi serem. Jadi gue pernah sering ya, kayak gue pulang biasanya jam setengah 7. Biasa sholat maghrib dulu kan. Kantor gue tuh 3 lantai. Biasanya kantor gue tuh yang lantai 2-nya tuh biasanya buat kerja. Terus lantai 3-nya itu cuman ada 2 kamar sama tempat buat sholat gitu. Nah biasanya gue sholat di atas. Layoutnya tuh jadi ada tangga. Terus di tangga itu langsung ada tempat sholat. Tapi di samping tangga itu ada 2 kamar gitu. Ini untuk apa Mas kamarnya? Biasanya buat karyawan sih, kayak OB atau apa yang nginep. OB-nya biasanya nginep. Terus di setelah tempat sholat itu ada pintu kayak ke balkon. Nah, kebayang ke rooftop gitu. Iya, kayak rooftop. Tapi di situ ada keran, jadi kita bisa wudu di situ kan. Nah biasanya gue sholat di situ, wudu di situ, terus sholat di situ. Pintu keadaan kebuka. Gue pernah sholat maghrib sendirian. Pas rakaat mungkin kedua gitu ya, tuh kayak pintu ada yang dorong,
ngit gitu. Lanjut sholat kan, kayak ada orang di belakang. Pas banget lagi kayak mau sujud kan, biasanya lutut kena ubin kan gitu, kena lantai. Nah pas gue mau sujud, ada kedengeran yang sama kayak yang gue lakuin, kayak duk gitu. Karena sholat kan, sujud kayak gitu. Terus yang paling epic sebenarnya pas hari Jumat, itu pas sholat asar sih sebenarnya. Jadi sama kayak tadi layoutnya. Jadi ada 2 kamar yang buat karyawan biasanya kan. Pas gue lagi sholat asar, di pintu itu kayak ada yang gabruk gitu. Gabruk Pas itu gua apa lagi- tuh Mas? Kayak dia itu pintunya pintu kaca. Oke. Jadi tembus kan sampai ke mana tuh, kita bisa lihat dalamnya gitu. Kita sholat, terus ada gerbuk gitu kan, kayak ada, pas gue ngeliat dari mata apa nih, ujung mata itu ternyata ada sosok cewek putih terus, tapi kayak tinggal kulit doang gitu. Tangannya panjang banget kayak gini, dia kayak ngeraung gitu, kayak mau keluar Oke. gitu. Gue udah gemeteran dengan sholat, tapi ngeliat kayak gituan di apa namanya, sudut mata. Gue pikir apa gue lari gitu, gue udah gemeter banget tuh. Kalau gue lari, itu kantor lagi sepi. Kalau gue lari, kayaknya mati gue di situ, karena turun tangga kan. Kalau panik bisa jadi jatuh gitu, nggak ada yang nolongin kan gitu kan. Kayak gitu sih. Oke, ini berarti yang di kantor. Di kantor. Ada lagi yang di kantor? Enggak, paling itu atau Ini sih, itu pengalaman OB sih. Ada pengalaman OB juga ceritain ke gua, dan gua emang lihat buktinya. Kayak dia lagi tidur, emang dia tinggal di situ kan, tidur di situ. Pas lagi tidur dia mimpi kayak dimimpiin perempuan cantik gitu kan. Entah itu perempuan itu kayak menggoda atau gimana. Pas dia deketin kayak mau megang atau gimana, pas dia pegang, tiba-tiba kebangun. Pas kebangun di tangannya udah ada ular. tangannya si OB? Iya, lagi tidur di lantai bawah. Lagi mungkin sekitar jam 3-an gitu ya. Bangun-bangun udah ada ular. Karena dia cerita pas emang ada ularnya pas gua ngantor kan. Ularnya ada lagi dimandiin sama dia. Lah, oh dipelihara langsung sama dia. Ularnya Jadi dia, simpen. ularnya dia dimandiin. Ular- Ularnya ular yang dia tadi? yang dia oh, dapat. dia lagi mandiin ular. Yang dia dapat yang dia semalam. dapat. Oh, Terus mandiin. terus dia mikir mungkin ini kayak ular gaib gitu ya. Soalnya dia emang cerita sebelumnya tuh di kepalanya itu ada kayak pusaka gitu merah. Tapi emang pas gue itu udah nggak ada, entah kemana gitu. Tapi emang ada bekasnya, cekungan gitu. Kata si OB pas dia pegang temuin itu ada delimanya gitu kali merah ya? gitu. Merah. Dimandiinnya gimana nih Mas? Maksudnya apakah dimandiin kembang Enggak. atau Mandiin biasa. Mandiin biasa ular aja. gede Mas? Kecil sih, kayak segini, ular sanca gitu. Sanca tuh gede Mas. Tapi masih kecil, Anakan. masih anak Oh, gitu. anaknya. Gitu. Goib juga nih. Ini kapan Mas? 2 tahun lalu? Setahun lalu? Udah lama? Setahun lalu sih kayaknya, waktu gue masih di sana. Oke, sebentar aku izin balik dari awal ya. Ya. Terindikasi punya peliharaan karena beberapa waktu kalau si atasan gak ada, itu sering terjadi hal-hal yang di luar nalar ibaratnya gitu ya. Dan suasana horor. Betul. Atasan atau owner nih Mas? Atasan. Yang pemilik sih sebetulnya. Oh, Jadi kayak perusahaan keluarga gitu. Kejadian-kejadian itu muncul ketika lagi nggak ada ownernya, lagi nggak ada si bos ini. Dan dia kan punya pembantu gitu ya. Jadi kadang gue tanya kayak, si bos kemana gitu. Oh si itu lagi ke Cirebon gitu. Oh pantes. Jadi kayak setiap dia lagi nggak ada tuh pasti serem. Serem tuh kan biasa ya Mas. Serem tuh gimana Iya, sih? Auranya kayak- nggak enak atau Kayak kadang di sudut mata tuh kayak ada yang lewat gitu, kayak keturun tangga gitu. Oh, sering banyak aktivitas Iya. gaib yang nggak biasa gitu. Benar. Maksudnya. Bahkan kayak pernah juga sebenarnya ada pembantunya mungkin kayak di karantina dulu di situ kan, waktu itu Covid tuh. Oke. Pembantunya karantina di situ. Kan kalau suasana malam gelap ya. Jadi dia sempat foto. Jadi itu kan kantornya kayak kaca-kaca. Jadi di luar kacanya itu ada muka. Gue ngelihat sendiri. Tapi emang fotonya nggak ada sih sama gua sini. Nggak ada. Iya. Gitu. Oke, akhirnya berasumsi lah. Iya. Ini kayaknya ada apa-apa nih. Kenapa ketika bos kesini nggak ada di kantor
malah aneh-aneh nih di Benar. kantor gitu ya. Terus juga emang ada juga yang mungkin peka juga pembantunya. Jadi kita sering sharing-sharing gitu ya. Jadi yang kalau orang yang kayak gitu bisa lihat itu dia kayak ngelihatnya kantor itu tuh kayak rawa, kayak lembab gitu, sunyi gitu biasanya. Kayak gitu. Iya. Tapi punten nih Mas Wildan. Secara perputaran uangnya lancar kantor itu, besar Lancar. Bahkan bisnisnya. kayak misalnya dia tinggalin brand atau apa ya pas Covid ya, terutama ya dia bisa renov rumah, nambah mobil, ganti-ganti mobil. Jadi kayak make sense banget gitu. Bisnisnya lancar. Lancar. Berapa besar sih Mas kantornya atau karyawannya gitu, berapa banyak? Sebenarnya dikit ya, dikit banget. Makanya kayak aneh banget kalau kantor sama jumlah karyawannya sedikit itu punya omset segede itu gitu. Karena di daerah sini aja itu cuman ya 5 orang gitu. Anak IT doang padahal. Kayak gitu. Iya. Timbullah asumsi-asumsi tersebut ya. Kenalin Mas ownernya sama saya. Iya. Mau Kali belajar. Kali dia crypto trader kita nggak tahu. Iya benar ya. Yang asik sih itu sih. Dia punya cara ketika gua nggak ada, kantor tetap aman menurut gua. Oh gitu. Gua tinggalin. Disengajain gitu. Disengajain nih biar nggak macem-macem lu. Dan gimana caranya karyawan cuma 5, omsetnya gede banget. Itu yang kan penting. pamungkasnya di situ. Benar. Menarik juga tuh. Makanya kan. Oke, itu cerita dari kantor. Kalau cerita dari rumah, ada juga rumah kakek dulu. Jadi emang kayaknya lingkungan gitu juga lumayan serem ya. Jadi rumah itu rumah kakek gue tuh ada 4 kamar gitu. Terus cuman gue Di minta mana Mas? Sorry. di Cipadu itu. Oh, di Cipadu itu rumah kakek. Rumah kakek. Oh, oke. Cuma sekarang udah nggak tinggal di situ. Dulu gue pernah rumah itu kan ada kamar mandi. Kamar mandi zaman dulu kan gede-gede ya. Oh ya. Sama ada sumur tua gitu. Ya, Ada sumur tua. Nah, di belakang itu kan kosong kan, gue pikir. Kayak gue dulu minta sama orang tua gue tuh minta buatin kamar sendiri gitu. Di pas banget kamar mandi itu dibagi 2 gitu. Dan kamar gue kebagian yang sumur tua itu. Jadi kayak diuruk aja gitu, ditutup. Ya. Nah, pas gue tinggalin tidur di kamar situ kayak banyak tuh suara-suara kayak kan ya rumah zaman dulu kan temboknya tebel-tebel ya, kayak nggak mungkin dipukul bunyi gitu kan, nggak mungkin gemak juga kan. Nah biasa setiap malam jam 12 ke atas tuh kayak ada bunyi di persis tembok yang di kasur gue gitu, kayak duk duk gitu, sering banget. Terus juga kayak gue penasaran kan itu suara orang atau apa, karena tuh sering banget, hampir tiap malam. Jadi gue tiap malam tuh nggak bisa tidur. Kayak kalau tidur tuh pasti pas azan subuh tuh pasti tiba-tiba udah tidur aja. Oh lama banget. Lama banget. Iya. Jadi selama semalaman gitu pasti Lu nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur, kayak seger aja gitu. Dan ada suara-suara kayak gitu, kayak duk 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 gitu. Kadang gue kesel kan ya, gue coba pukul balik kan, duk duk duk, tapi suaranya beda, nggak menggema gitu. Kayak ya udah cuman Tep gitu ya jadinya, iya, tep iya, gitu. kayak cuman ya udah di kamar gue doang. Bukan duk gitu. Betul. Ya. Terus kayak gue pernah searching sih kayak kalau kayak gitu tuh gangguannya apa. Nah pas gue searching dulu ternyata tuh biasanya genderuwo. Karena genderuwo tuh biasanya tinggal di paling pojok sudut rumah gitu. Apalagi dekat toilet kan, dan ada sumur tua. Nah masalah sumur tua itu juga ternyata ada ceritanya juga. Jadi pas ada suara kayak duk 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 gitu, namanya kita nggak bisa tidur kan, kadang miring kiri miring kanan gitu kan. Nah pas telinga tuh ke arah apa namanya kasur gitu ya, tempat tidur, itu pas persis di bolongan yang udah ditutup itu ada suara orang jalan kayak raksasa, duk 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 kayak gitu. Sering banget. Dan gue kan sering banget nggak bisa tidur gitu ya, hampir bertahun-tahun tuh nggak bisa tidur. Jadi kadang gabut kan ke ruang tamu atau ke depan gitu, cuman ya muter-muter aja nyari ngantuk gitu kan. Nah sebelum ruang tamu, terus kalau mau ke kamar gue kan ada pintu lagi, pintu belakang sebelum kamar sama toilet gitu kan, kamar mandi. Nah gue kan ke ruang tamu ya gabut aja gitu kan. Terus gue sebelum senderan tuh di dekat pintu yang ke arah kamar gue, jadi agak kebuka dikit. Gue senderan tuh kayak Mas Bimo nih pintunya gitu ya, kayak Mas Bimo pintunya. Gue lagi senderan main HP gitu. Terus tiba-tiba
ada yang nongol. Cewek. Kayak tiba-tiba gini. Iya. Terus gitu. Tapi anehnya gue nggak takut, nggak kaget. Kok lu nggak takut? Kayak tatap-tatapan gitu, nggak tahu. Aneh juga tuh, nggak takut tuh. Gue mah udah legit itu gua. Padahal kalau suara-suara takut ya, kayak jiper gitu. Tapi pas ditongolin gitu, ya udah. Tapi muncul pertanyaan, itu apaan? Kayak apa mas? Perawakan yang lu lihat mas? Cewek Ngintip kayak gitu. hidungnya mancung terus pucet gitu. Tapi rambutnya panjang. Gitu. Nggak takut tapi habis itu lo black out kali. Iya pingsan nggak? Enggak. Enggak. Kamar tapi mikir tuh tadi apaan ya? Beneran gak sih? Oh. Gue ngeliat kayak gitu. Dan emang sering banyak penampakan di situ. Iya. Kayak bokap gue sendiri pernah ngeliat kayak dia mikir tuh nenek gue ya lagi jam berapa ya, jam 1 gitu. Dari siluetnya lagi nyisir. Cuman ya nggak mungkin nenek gue nyisir jam segitu. Nenek bisa udah tidur jam segitu. Belum tentu. Iya belum tentu juga, teman. Perawakannya beda aja gitu. Emang kenapa? Masa nenek-nenek tidur dijamin? Iya, suka-suka si nenek-nenek lah, udah Iya. tua masa masih diatur-atur. Ya bebas aja bro. Iya benar. Iya. Kayak ntar malam MU main. Iya. Kalau dia mau nonton, Takut kalah sih. Takut kalah. Kalau nenek-nenek suka Liga Champions gimana? dia mau bangun. Iya. Biasa nenek udah tidur. Napoli main gitu. Mau nonton dia. Aneh banget. Ya itu kenapa tadi gue bilang siapa tahu blackout, ternyata ada 2 case nih. Kalau kita menemui kayak gitu. Yang pertama kemarin kita baru bahas bareng ya. Biasanya kaget yang dari fade out ya. Kaget yang dari kecil ke gede gitu. Wah, gitu. Itu satu kan, tahu nggak? Kaget yang tiba-tiba menggermet diri lo dari bawah sampai atas. Atau yang kedua, lo sadar itu hilang, baru lo gitu. Mungkin Iya, ada yang kayak di gitu waktu juga. itu enggak Enggak ya? gitu sih. Oke, nah itu tapi tadi menarik sih juga tuh rumah-rumah zaman dulu ya, karena Iya, gue iya, juga habis dari Solo dan kita pernah bahas juga ya. Kan ada salah satu restoran di Bogor yang temboknya susah banget dijebol ya. Tembok Iya. zaman dulu tuh emang kebayang sih gue kokohnya kayak gimana ya. Jadi kan kalau tembok zaman sekarang tuh batanya berdiri kan. Iya. Berdiri gini kan. Nah, si restoran di Bogor ini dia pakai bangunan lama. Bangunan lama yang dari zaman kolonial. Nah, batanya nggak berdiri gini, Mas. Rebah. Banyak tuh jadi. Iya, jadi tebel banget Tebel. dong. Biasanya Benar, segini, ini segini tebelnya gitu. Dan pas dirobohin pun sampai tukang konstruksinya yang bagian ngebongkar tuh Nyerah. kayak wah, ini lama ini banget. Pakai alat gak sih akhirnya? Pakai alat ya? Pakai, pasti pakai lah. Iya. Intermezzo aja sedikit. Karena Rumah zaman dulu. abis ini Mas Wildan akan bercerita tentang hotel ya Mas ya. Hotel, Nih yang pengen gue denger sebenarnya tentang hotel nih. Gitu. Tadi dari rumah ada lagi kah kira-kira? Iya ada. Jadi Oh, kayak oke. sebelum gue pindah rumah dari rumah kakek gue itu kan barang udah dipindah-pindahin kan, kayak ke rumah baru. Tapi gua sama kakak gue masih tinggal di situ. Jadi gue punya kakak kan, cewek. Nah waktu itu emang gue masih penakut kan, kayak kalau minta ke kamar mandi itu minta temenin gitu. Jadi kak temenin dong gitu ke toilet gitu. Dia nggak mau kan, nggak mau gitu. Akhirnya ya karena udah kebelet gue maksain tuh ke toilet sendiri. Terus sebelum nyampe toilet tiba-tiba udah ketawa laki-laki. Suaranya berat gitu kayak gitu. Gue langsung lari. Langsung ngibrit ke kamar, ada dia tuh. Gue bilang, "Itu tadi suara apaan?" "Lah emang lu ngapain?" "Mau toilet terus ada suara orang ketawa." gitu. Kayak gitu. Terus dia malah nyalahin gua kayak, "Lu ngapain toilet jam segini?" "Ya, namanya kebelet." Tuh kan emang tuh pertanyaan-pertanyaan yang harus disingkirkan Mas sebenarnya. Itu jam segini. Ya kalau nggak mau juga nggak bakal kesana kan gitu ya. Iya. Kalau nggak kebelet. Mungkin mungkin dia sebenarnya udah sering ngerasain, cuman biar gua nggak takut aja kali gitu. Iya, Kayaknya tapi dia- dari tadi sosok yang ganggu Mas Wildan nih konsisten ya. Maksudnya makhluknya tuh kayaknya dia nih. Yang dari suara, dari sumur, ngetok-ngetok, sampai ketawa. Kayaknya makhluk yang sama gitu. Betul. Cuman satu doang yang beda. Yang Si cewek. tadi. Cewek tadi. Apa genderuwo cewek? Enggak. Enggak ya? Ini Dewi. Kalau cewek. Gitu. Sosok mau kayak kuntilanak gitu tapi jelek. Iya, tapi bulu. Ya, bulu. Cewek bulu gitu. Bulu cewek. Oh, bulu cewek. Gimana tuh? Boleh lanjut ke hotel? Oh iya. Iya. Oke,
Ini cerita dari hotel tuh berarti di Jakarta nih ya? Jakarta, Deket-deket sini. dekat sini, Jakarta Selatan. Oke, bisa dispesifikin lagi nggak biar teman Kliwon penasaran, karena gua menarik banget sih. Gini deh, di pusat party Iya. Jakarta, boleh dong? Oh iya 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 dong, pusat pesta atau party Anak atau selatan. hangoutnya anak selatan. Sekarang. 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 Iya, kalau 10 tahun lalu, 12 tahun lalu mungkin beda. Beda. Nah, ini sekarang nih. Oke. Udah, cukup sampai di situ aja ininya, cluenya. Cluenya. Iya. Jadi waktu itu mungkin berapa tahun 2 tahun lalu lah. Oke. Waktu itu ada kegiatan di kampus kan. Kegiatannya tuh dari pagi. Nah kebetulan gue tuh check in agak sore kan. Gue check in itu nemu di aplikasi Ya, aplikasi aplikasi ya, online lah. booking ya, di aplikasi booking. Terus ya udah, itu hotelnya ya bagus-bagus aja gitu. Justru kayak bikin kita tertarik gitu. Ini hotel bagus tapi murah gitu kan. Awalnya nggak iya. curiga gitu kan. Akhirnya ya udah di situ aja deh gitu. Karena emang gue pernah juga nemenin teman gue tuh, dia dari Bogor. Jadi kuliah tuh selalu dari Bogor, jadi nginep dulu di situ gitu kalau ada kelas gitu kan. Gue jadi pernah ke situ, jadi gue pikir oh ya udah ini mungkin ini bagus gitu kan, karena gue pernah masuk ke lobbynya gitu. Lobbynya emang bagus gitu waktu itu. Nah waktu gue check in itu sama teman gue, sebenarnya nggak ada yang aneh pas gue datang kan, karena rame-rame aja gitu tuh hotel, kayak ada yang check in atau ada yang check out gitu kan. Pas check in ya udah kayak nggak ada yang aneh. Terus gue ke kamar kan, itu di lantai 2 gue dapetnya, di kamar yang pojok tapi kedua dari pojok. Jadi ada satu kamar lagi baru kamar gua gitu kan. Paling pojok. Nah, gua masuk pas sore itu masih biasa aja gitu kan. Terus ya udah kegiatan kayak biasa, kayak namanya tempat pusat apa tadi? Keramaian, keramaian party gitu lah kan, ya. party gitu kan. Kita keluar kan, ya balik-balik mungkin jam 11 lah gitu. Tapi emang pas siangnya pun kita check in itu atau sore itu, kita ngelihat tuh beberapa kamar ada yang kebuka. Kan kita pikir kalau kebuka tuh ada yang lagi di Bersihin. room service gitu kan. Itu ternyata pas kita perhatiin baik-baik itu kayak lemarinya tuh pintunya udah pada nggak ada gitu. Atau kayak ya kayak hotel-hotel udah lagi renov gitu lah gue pikirnya gitu kan. Lagi renovasi atau gimana. Pas malamnya, pas kita balik ke hotel malam tuh sekitar jam 11:30 mungkin ya, kita balik mau tidur niatnya gitu kan, biar besok bisa bangun pagi gitu. Kita tidur belum ada 15 menit gitu kita tidur, tiba-tiba kan lewat kamar tuh biasanya ini ya kayak pintu toilet kan, toilet terus kasur, TV sama jendela kan biasanya kan. Nah di pas kita lagi mau tidur tiba-tiba ada suara tuh di belakang tembok, kayak sama kayak yang tadi cerita di rumah, duk duk duk. Kita mikir oh orang kali lagi ngapain nih jam segini kan. Ya udahlah kita cukup tahu sendiri lah, gak usah ada ini. Terus bunyi kayak gitu duk duk duk. Ya udah kita pikir oh mungkin orang lagi ribet mungkin di sebelah gitu. Ya udah kita coba tidur lagi. Ternyata masih ada bunyi kayak gitu duk duk duk. Kita keganggu kan, bangun lagi, melek lagi gitu kan. Itu suara apaan sih gitu kan. Ya udah masih santai gitu, kayak ya udahlah mungkin lagi gitulah gitu kan. Terus Apa tuh? Tar dulu lagi gitulah tuh gimana? lagi perang kedua mungkin. Perang pertamanya gimana? Sampai ada perang kedua segala. Oke. Ya. Duk duk duk. Masih sama tuh bunyi duk duk duk. Terus ya udah kita masih kesel tapi ya udahlah mungkin kayak gitu tadi. Terus kita merem lagi, tiba-tiba ada suara ini kayak kursi ditarik ngit gitu. Dari dalam kamar atau dari sebelah? Dari sebelah. Oh. Tapi anehnya kedengeran kan sampai kita gitu. Rame banget gue pikir ya itu kamar, tapi kayak nggak ada suara orang gitu. Terus yaudah kita cuekin, tapi makin aneh kan. Terus masih ada suara gitu duk 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 gitu. Kita coba nyalain lampu gitu kan, sambil dengerin tuh ada apaan aja sih ini, kok banyak banget suara gitu kan. Terus pas suara itu hilang, maksudnya udah nggak ada suara lagi, tiba-tiba di kamar toilet kita tuh ada kayak amenities tau kan, kayak diobrak-abrik gitu, gitu, kayak ada aktivitas lah gitu, kayak ada yang mindahin atau ada yang ngejatuhin gitu kan. Gue pikir oh ini makin aneh nih. Tapi kalau di cerita orang nih biasanya berantakan nih pasti, gue pikir kan kamar mandi
Oke. Karena ada suara gitu kan, kesusuk gitu ya. kan. Kayak ada barang-barang dipindahin. Terus ya udah gue masih, karena gue takut juga kan sebenarnya, gue nggak berani cek. Terus ya udah gue diemin. Tiba-tiba ada orang jalan di tembok kamar mandi. Jalan. Kayak cek gitu. Oh, suara lari gitu. Iya kayak lari. Jadi kayak nyerong gitu. Karena emang pas kita lagi bangun gitu kan, di sebelah kiri kita kan toilet, tembok Kamar toilet. mandi lah Kamar mandi gitu, kan. Kayak kita langsung lihat itu apaan gitu kan. Masa binatang gede banget kalau binatang gitu kan. Ya. Terus akhirnya kita mulai curiga kan. Ya udah gue sendiri coba cek kamar mandi itu, toilet itu gitu kan. Toiletnya rapi pas gue buka. Tapi itu kan toilet lantainya tuh warna abu ya, abu kayak keramik gitu. Di situ tuh ada jejak kaki. Ya. Ke arah tembok. Edan. Tapi kecil, nggak seukuran dewasa gitu, kecil. Kayak tapak kaki anak balita. Anak balita, iya. Loh, gue pikir udah makin aneh nih. Lu foto nggak, Mas? Kayaknya waktu itu gue sempat foto, cuman pas gue cari-cari tadi, kayaknya udah nggak ada deh. Udah nggak ada. Gue sempat foto karena ya mirip-mirip kayak gini nih warnanya, jadi kayak abu gelap. Ada jejak kaki tuh kayak basah, padahal toiletnya nggak basah. Ya paham. Ada ceplakan basah. Ada ceplakan basah gitu, anak kecil tapinya. Gitu. Sempat gue foto sama gue ini kan, apa kaki gue gitu, gue kan logikaan ini gitu. Tapi kecil banget itu. Iya, itu balita. Pada akhirnya Terus pada akhirnya ya udahlah, udah mikir aneh nih, gue mikir apa pulang atau mau pindah hotel, cuman udah jam segitu hotel mana yang bisa di booking kan ya, gue mikirnya gitu ya waktu itu. Terus ya udah ngobrol tuh sampai ini gue dengerin kayak ayat-ayat ruqyah gitu lah ya, kalau di Islam itu. Murotal gitu. Murotal ya. Ternyata emang suara yang di belakang itu makin parah gitu, kayak duk gitu. Duk gitu. Terus ya udahlah, karena kita ngerasa aman gitu, ada murotal, kita merem. Pas kita merem, ternyata suara kursi ditarik itu ada di kamar kita. Ya. Gitu. Gue semua melek kan ya. Persis banget kursi itu, kalau gue lihat itu depan gue tuh kayak gitu. Persis, tapi kayak nggak ada yang gerak tadi. Terus gue bangun, gue coba tarik, beda suaranya. Oh, bukan suara kursi berarti. Mungkin kursi, tapi mungkin kayak bukan kursi di sini gitu. Karena suaranya beda. Gitu. Kalau yang gue coba ya nggak ada suara apa-apa, cuma kayak grek gitu doang. Gitu. Terus ya udahlah, balik lagi ke kasur karena udah makin aneh gitu kan. Terus gue bingung mau ngapain itu kan, jam segitu ada suara ngetok-ngetok pintu. Tak sekitar jam 12:30 lah itu, gue inget tuh. Jam 12:30-an. Terus gue mikir kalau room service nggak mungkin jam segini, dan mau ngapain. Kalau misalkan parkiran ngeganggu atau gimana kan bisa telepon gitu kan ya. Kalau misalnya ada orang mau keluar terus mobil atau motor kita ngeganggu kan. Akhirnya gue cuekin lah. Terus beberapa menit kemudian ada lagi ngetok tok. Gue udah makin takut, tapi kesel juga gitu. Gue mau tidur nggak bisa. Akhirnya gue coba beraniin tuh, gue buka. Gue lihat kiri sama kanan tuh kosong, nggak ada apa-apaan. Suara tok gitu 3 kali kayak gitu. Terus itu kayak gangguan itu masih ada, kayak yang tadi tembok-tembok duk itu masih ada, terus-terusan gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah, gue nekat kayak apa coba tanya resepsionis ya, apa mungkin gue kan awalnya tadi mikir lagi direnovasi kan, jadi mungkin ada tukang kali atau gimana. Berisik tukang malam-malam kerja gitu, cuma kan ngeganggu kan. Akhirnya gue beraniin tuh berdua sama teman gue ke lobby gitu, nanya apa ada yang lagi kerja atau gimana gitu kan. Yaudah kita jalan ke lobby, kita tanya, Mas, ini lagi direnovasi ya, ada yang kerja ya jam segini? Terus resepsionisnya bilang, enggak Mas, enggak ada yang kerja, enggak lagi renovasi juga gitu. Nah terus itu suara di kamar sebelah berisik banget, apaan ya gitu. Kurang tahu ya Mas, coba Mas cek Mas. Saya bilang gitu, gue bilang gitu kan, coba tolong cek gitu. Akhirnya yaudah dia ngecek, terus ke kamar. Kan kita mikir, dalam hati gue mikir kayak, aduh jangan-jangan kalau misalkan kita ngasih tahu orang kayak gini, suara itu bakalan hilang. Kan tinggal kayak di film-film kan, kalau kita nyari saksi, suaranya malah hilang gitu kan. Iya. Ternyata pas masuk kamar tuh nggak ada berapa detik gitu, bunyi duk. Nah gue liat muka Masnya pucet. Ya.
Lah dia pucet gimana kita? Nah, Kita ya. pacet. Terus dia pucet terus tuh Mas, ada suaranya kan. Itu suara apaan ya? Nggak tahu ya Mas. Itu di sebelah Mas, ada apaan gitu di sebelah. Nggak tahu soalnya. Tapi gue tanya ada orangnya nggak? Ada, tapi jam segini dia keluar biasanya. Oh biasanya? Iya keluar. Emang siapa biasanya? Ya perempuan gitu. Perempuan apa ya Mas ya? Gitulah yang nggak benar kata dia gitu. Cuman berarti kan nggak ada orang di dalam situ. Gitu kan. Terus pas ada suara itu, ya udah dibilang, ya udah Mas saya cekin dulu ya kamarnya ada yang kosong apa enggak gitu. Ya udah kabur aja gitu. Nggak pamit nggak apa, langsung kayak ketakutan gitu. Gitu. Si resepsionisnya pun takut ya. Takut ya, gue pikir kan kayak oh ya udah Mas itu udah biasa gitu atau gimana. Jadi kita bikin kayak yakin gitu, oh ya udah emang udah biasa gitu. Nah ini dia panik, dia pucet. Gak mungkin sih bilang udah biasa. Yang ada Oh iya bener reviewnya juga. mah jelek Iya kalau sih, gitu. tapi maksudnya kabur gitu. Berarti dia juga atau mungkin dia udah tahu. Cuman baru ngerasain iya, mungkin ya. baru ngerasain, udah tahu sebuah misteri yang ada di hotel ini. Cuman akhirnya ngerasain langsung gitu, ngebuktiin langsung bahkan. Udah. Terus akhirnya kayak ya udahlah kita pasrah gitu, nunggu pagi palingan kan. Atau kayak pengalaman gua yang sebelumnya tuh paling ya nunggu azan subuh biasanya kan. Iya. Itu pasti nggak ada gitu. Ya udah. Ya udah jam 2 jam 3 berlalu sambil ada suara-suara, masih ada suara kayak Tetap gitu. ada. Tetap ada duk duk duk. Terus kayak ya udah coba merem walaupun emang nggak bisa tidur gitu ya. Terus tiba-tiba ada suara inian juga tuh. Kayak ada orang jalan tapi di atas. Ya kayak kebayang aja kalau kita misalnya di kamar kita sendiri kalau kita jalan kan nggak mungkin ada suara duk 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 gitu kan. Ini di atas kita tuh kayak ada suara duk duk duk. Gitu kayak ada yang jalan. Menarik. Gitu. Nggak lama dari itu ada suara kayak duk tapi itu di kaca, di apa sih namanya, jendela. Jendela itu kan nggak ada balkonnya, nggak ada sama sekali buat manusia buat Berdiri. berdiri gitu bahkan kan. Tiba-tiba ada suara duk gitu. Gue mikir itu suara apa lagi gitu kan. Gue masih positif, oh tikus kali gitu kan. Gue buka ya rame-rame aja gitu kan karena pusat keramaian kan. Yaudah gue tutup. Terus tiba-tiba ada suara ini kan kayak nyapu, Srek. Di mana? Di luar di dekat jendela. Tapi nggak di bawah, kayak ya udah di lantai sama kita kan lantai 2. Suaranya tuh kayak di situ gitu. Kayak srek. Nyapu di lantai 2 lu. Tapi kalau asumsi gue tuh kayaknya bukan sapu. Lebih ke rambutnya. Suara rambut yang Rambut. Ya kan kalau misalnya kunti bisa rambutnya kaku gitu. Saking kakunya tuh mungkin kalau kena benda Gesek-gesek. kegesek gitu kan. Kayaknya gue pikir itu sih. Gitu. Jadi ya udah kita nunggu pagi, nunggu azan ya sambil diteror-teror suara-suara kayak gitu. Suara kursi, suara duk gitu. Gitu sih. Ya. Oke. Gue penasaran nih di mananya sih? Maksudnya di daerah yang mananya sih? Setelah gue pikir lagi, ada hotel di situ ya? Ada banyak pasti. banyak hotel mah. Iya. Kita gue malah Cuma mulut tadi kagak ada dah. Cuma tadi pas dia bilang temennya tuh yang kuliah sering nginep di situ, berarti emang harganya murah ya? Mungkin murah sih waktu itu. Bukan yang high end gitu Iya. ya. Bukan yang bintang 5 gitu tuh, bukan. Ya itu juga tercermin dari tipisnya tembok. tembok. Ya itu juga jadi indikator Pak. Benar. Iya kan. Benar. Kedapnya pintu itu juga indikator tuh Pak. Pintu lo tutup kayak yang kita inepin di Jogja. Walaupun rapat tapi dia kedap. Le. Iya, tuh bagus tuh. Lah kalau ini kan kadang duk. Tapi kan juga suaranya bukan dari sebelah ya pada akhirnya. Bener. Ya. Ada suara goib ya. Oke. Ntar abis ini gue nanya Mas Wildan deh nama hotelnya apa. Biar nggak ke situ. Kirain mau nyoba. Tapi emang gue pernah pengen nyoba ke situ lagi di aplikasi itu. Nggak ada harganya, jadi mungkin kayak entah tutup atau gimana sih. Wah menarik nih, makin menarik ini. Oke. Siap. Terima kasih ya Mas Wildan. Thank you. Sudah sharing-sharing sama kami. Gitu. Jadi buat teman Kliwon sekali lagi, kalau mau cerita bareng kami, jangan lupa untuk kirim voice note-nya. Tulisan sebenarnya juga nggak apa-apa, tapi lebih baik voice note ke email berikut ini. Oke, kita ketemu lagi di perbincangan malam Kliwon berikutnya. Dadah. Bye. Thank you.